Hari ini kita akan belajar mengenai tektonik lempeng atau teori tektonik lempeng. Anda, sebagian besar dari Anda pasti sudah pernah mendengar tentang teori tektonik lempeng. Yang belum nanti biar dihukum oleh Pak Nukman ya, karena Pak Nukman sudah pasti pernah mendengungkan ini di kelas-kelas geologi gitu ya. Nah, sebetulnya teori tektonik lempeng ini adalah teori yang relatif baru ya, diperkenalkan atau bisa dibilang dia establish atau mulai mapan itu di tahun 1960-an ya. Kalau ditanya sebenarnya teori tektonik lempeng itu apa? Nah, Pak Nukman tuh paling senang kalau sudah menjelaskan ini. Karena apa? Kemudian beliau akan membawa kue biasanya ke kelas ya Pak Nukman ya. Biasanya Pak Nukman tuh bawa brownies yang atasnya kemudian diolesin dengan glazing coklat gitu. Ya nggak? Ya kan Pak Nukman? Iya. Nanti Pak Nukman bilang ini glazing coklatnya itu litosfer, browniesnya nih astenosfer misalnya gitu dan seterusnya lah gitu ya Pak Nukman ya. Sebelum pandemi. Nah, biasanya gitu. Nanti setelah selesai kuliah terus kita menyerbu brownies itu. Nah, sayangnya sekarang nggak bisa. Jadi ya browniesnya dibayangin aja ya. Nanti tinggal habis ini lewat ojol lah bisa. Ya, jadi sebetulnya teori tektonik lempeng ini sekali lagi dia teori yang relatif baru ya, established di sekitar tahun 1960-an ya. Di mana dia menyatakan bahwa sebetulnya ya bumi kita ini ya terbagi dalam lapisan-lapisan kan. Itu Anda sudah tahu ya. Tetapi ya teori tektonik lempeng itu bilang ya lapisan paling luar dari bumi kita ini yaitu sebetulnya merupakan lempengan-lempengan yang dia terpisah satu sama yang lain. Ya. Kemudian lempengan-lempengan itu ya dia menumpang di atas suatu material yang sifatnya relatif lebih cair dibandingkan dengan yang menumpang. Ya, jadi kalau dibayangkan ada ini kerak ya, lapisan paling luar bukan kerak, namanya litosfer. Jadi kalau kerak beda lagi. Litosfer ya atau lempeng itu dia menumpang di atas lapisan lain yang lapisan yang di bawah ini dia cenderung lebih cair dibandingkan lapisan yang ada di atasnya. Kemudian si litosfer ini dia bisa bebas bergerak ya. Bebas bergerak ya, relatif terhadap lempeng yang ada di sekitarnya. Jadi kalau dibayangkan apa ya? Kalau saya dulu suka waktu bulan puasa sering kuliah tektonik Indonesia kan sore-sore tuh. Saya sering membayangkan itu seperti Anda punya segelas es dawet, es cendol ya yang ada santannya. Kemudian karena dia dingin, jadi santannya itu membeku dan santannya itu membentuk satu lapisan yang mengapung di atas kuah cendolnya. Itu kalau dibayangkan saat bulan puasa tuh enak sekali. Nah, jadi yang kuah yang santan itu diibaratkan sebagai litosfer ya, sedangkan kuahnya itu diibaratkan sebagai astenosfer. Teori tektonik lempeng dasarnya dia mengatakan begitu. Nah, Anda bayangkan ya lempengan-lempengan tadi dia bentuknya seperti ini ya, lempengan-lempengan terpisah gitu ya, lempengan-lempengan terpisah seperti ini ya. Nah, namanya lempengan terpisah ya, tetapi kan dia punya tetangga ya. Punya tetangga yang kemudian ya perbatasan antara satu lempeng dengan lempeng yang lain itu kita sebut sebagai batas lempeng atau plate boundary. Apa itu plate boundary? Adalah tempat di mana lempeng-lempeng bertemu. Ya. Jadi kalau permukaan bumi kita ini kita bentangkan ya, kira-kira bentuknya akan seperti ini gitu ya. Bukan bumi datar ya, tapi ini kalau bumi yang bulat ini kita buka gitu kulitnya nanti akan seperti ini dan bisa kita rekognisi beberapa batas antar lempeng. Ya. Nah, lempeng-lempeng itu tadi seperti dibilang dia bergerak satu dengan yang lain ya, di mana yang paling cepat itu adalah yang di sini ya. Dia bergerak 160 mm per tahun atau 16 cm per tahun. Lalu ada lagi lempeng yang dia paling lambat geraknya, yaitu geraknya 10 sampai 40 mm per tahun. Oke,
Oke, jelas sampai di sini? Jelas, Bu. Nah, Indonesia mana Indonesia? Ini Indonesia ya. Anda lihat, Indonesia ini loh, yang ada garis-garisnya ini kan ya. Iya, Oh, ya. Nah, garis-garis ini adalah sebetulnya gambaran dari batas lempengnya, gitu ya. Jadi Anda bayangkan, kalau misalnya ini adalah batas lempeng, berarti minimal ada 2 lempeng, ya kan, yang membentuk negara kita, minimal, ya. Kemudian kita lihat ke sebelah timur, gitu kan. Agak ruwet ya di sini ya. Jadi kalau di barat itu bentuknya batas lempengnya seperti ini, di timur bentuknya lebih ruwet. Ya. Nanti kita akan lihat ya seperti apa implikasinya ya batas lempeng ini terhadap kondisi tektonik negara kita. Nah, selanjutnya ya yang menarik adalah ya ternyata batas-batas lempeng tadi itu dia dapat diasosiasikan dengan munculnya beberapa event geologi ya, event yang ya event geologi lah kita bilang ya. Event geologi seperti apa gitu ya, contohnya hadirnya gempa bumi ya, kemudian munculnya fitur-fitur khas gitu ya, fitur-fitur khas topografi di perbatasan lempeng tersebut ya, kemudian ditandai juga dengan adanya aktivitas vulkanik ya, kemudian pembentukan pegunungan yang tinggi ya, nanti kita akan membedakan antara volcano, gunung api dengan pegunungan dan juga terbentuknya laut-laut yang dalam atau trench ya, oceanic trench gitu ya. Di Indonesia ya hampir semua fitur ini ada, bahkan tampaknya ya hampir semua fitur ini ada ya. Mungkin yang mountain building itu aja yang ada sih tapi tidak terlalu tinggi di kita gitu ya. Kalau yang mountain building yang tinggi itu kan adanya di Himalaya sana. Di kita juga ada tapi dia tidak setinggi di Himalaya. Nah, kalau kita lihat yang namanya batas lempeng, Anda juga pasti sudah tahu, bisa kita bedakan menjadi minimal 3 ya, batas lempeng ya. Ada batas lempeng transform, ya transform itu yang saling bersisian begini ya, berpapasan begitu. Kemudian ada yang batas lempeng divergen atau menjauh ya, divergen itu ibaratnya dia berpisah begini ya. Dan satu lagi batas lempeng yang konvergen. Konvergen itu dia bertemu, entah dia bertemunya seperti itu ya, ada yang bertemu kemudian memilih untuk masuk, atau bertemu dia enggak mau masuk tapi dia ngeyel, aku enggak mau masuk, aku juga enggak mau gitu. Akhirnya udah kita naik aja sama-sama. Juga konvergen. Ya. Tapi ada lagi batas lempeng yang kemudian lebih kompleks. Kenapa kompleks? Karena dia kemudian melibatkan kombinasi dari 3 batas lempeng yang sederhana ini. Nanti kita akan lihat sama-sama. Tetapi pada dasarnya ini adalah yang 3 jenis batas lempeng ini ya, transform, divergen, dan konvergen itu adalah yang basic. Kita masuk sedikit tentang sejarah bagaimana kok plate tektonik itu bisa hadir ya sebagai satu teori. Ya. Anda kan Anda orang fisika nih, Anda harus tahu kan teori itu kok bisa timbul, itu caranya seperti apa sih gitu ya. Di filsafat ilmu atau filsafat sains mungkin Anda sudah pernah dengar. Jadi pada awalnya sebelum menjadi teori seperti sekarang, si tektonik lempeng ini tidak muncul secara tiba-tiba ya, tetapi punya proses ya. Nah, di akhir abad ke berapa ini, ke abad ke-15 atau 16 sih kok 1500 itu? 16 ya. Itu ada seorang tukang gambar peta ya, orang Belanda namanya Abraham Ortelius ya. Abraham Ortelius ini dia karena seringnya dia menggambar peta, kemudian dia mengamati gitu kan. Ya, mengamati. Kok kalau saya lihat benua Amerika, ya, Amerika yang di sini dia maksud Amerika Selatan itu kok seperti potongan jigsaw yang tampaknya dirobek dari atau dipisahkan dari
benua Afrika dan Eropa gitu kan ya. Dia hanya melihat gambar peta yang biasa dia gambar, kemudian dia membayangkan seperti itu. Kemudian dia membuat diagnosis sendiri atau hipotesis sendiri gitu ya. Ya oke, Amerika itu dipisahkan dari Eropa dan Afrika karena ada gempa bumi dan banjir, dia bilang gitu ya. Ya dia tidak terlalu tidak terlalu mencoba mencari mekanisme yang sebetulnya. Dia hanya mengamati dan kemudian kayaknya gara-gara ini deh. Udah. Nah kemudian di tahun 1800-an ada seorang geologis, ini kakak kelasnya Pak Nukman ya, Edward Suez itu ya, dia yang mengatakan bahwa benua-benua yang ada di sebelah selatan gitu ya, tadinya tergabung dalam satu benua yang besar gitu ya, yaitu disebut sebagai Gondwana gitu ya. Ya maaf, ini tadi saya melewati yang 1960. Nah, sebetulnya di antara pemahaman Abraham Ortelius dan Edward Suez ini ada Francis Bacon yang juga dia mempunyai pemahaman mirip seperti Ortelius ya. Jadi dia melihat bahwa ada bentuk yang mirip antara pantai yang ada di barat Afrika dan pantai di Amerika Selatan ya. Kalau ditempelkan kok jadi kayaknya bisa masuk kayak puzzle gitu ya. Nah, jadi 3 orang ini yang sebetulnya mulai memikirkan jangan-jangan tadinya kontinen-kontinen ini bisa bergerak satu dengan yang lain gitu ya. Nah, banyak orang yang kemudian berusaha membuat rekonstruksi dari pergerakan kontinen tersebut. Ya, ini kalau Anda lihat peta yang ini tadi yang coba direkonstruksi ya. Tadi kan si Ortelius sama Seuss dan siapa lagi dan Bacon itu mengatakan bahwa Amerika dan Afrika itu dulu kok kayaknya bersatu gitu ya. Dilihat dari garis pantainya yang modelnya mirip gitu kan ya. Jangan-jangan dulunya mereka itu ya bergabung seperti ini. Ya, ini kemudian coba direkonstruksi oleh Snyder. Nah, kalau Anda ingat ada Ice Age ya, yang judulnya Continental Drift gitu ya, Anda kemudian ingat nggak bagaimana atau penjelasan di dalam film tersebut ya, yang kemudian berusaha menjelaskan mengapa kok kontinen itu bisa saling bergerak satu dengan yang lain. Si siapa namanya lupa ini, dia yang kemudian menemukan ternyata gara-gara sepotong kenari ya yang masuk ke bawah ya, kemudian dia ikut masuk terus dia lari gitu kan, dan jadilah kemudian jadi seperti belt yang bergerak saling menjauh. Nah, teori pergerakan benua tadi ya kemudian berusaha disusun dengan lebih sistematis oleh seorang ilmuwan Jerman ya yang namanya Alfred Wegener ya. Jadi dia seperti 3 pendahulunya juga melihat adanya bentukan seperti jigsaw ya. Dia setuju itu. Kemudian dia menawarkan kalau begitu semua benua yang ada di bumi ini ya dulunya mereka menyatu di dalam satu superkontinen besar yang dia sebut sebagai Pangea. Ya. Lalu kira-kira ya 200 juta tahun yang lalu itu di masa Mesozoik gitu ya, Pangea ini ya mulai berpisah ya karena satu hal tertentu mulai berpisah, kemudian bergerak sampai pada tempat di mana dia berada sekarang. Ya, ini adalah satu hipotesis yang ditawarkan oleh Alfred Wegener. Jadi dia mulai menuliskan apa yang dicantumkan oleh 3 plus Snyder 4 orang itu ya dalam satu pemikiran yang lebih terstruktur ya.
Tetapi karena Alfred Wegener belum bisa menjelaskan ya hipotesisnya, jadi dia hanya bisa menawarkan satu pemikiran berdasarkan observasi, tapi dia belum bisa menjelaskan penyebab dari observasinya itu, maka dia tidak bisa meneguhkan continental drift ini sebagai satu teori. Ya. Kalau tadi dikatakan bahwa superkontinennya itu mulai berpisah ya 200 tahun yang lalu 200 juta tahun yang lalu ya, maka harusnya superkontinen itu kan sudah ada lebih dari 200 juta tahun yang lalu kan. Dia berpisahnya 200 juta pada tahun minus 200, artinya kan dia harusnya sudah ada sebelum minus 200 gitu ya. Nah, kira-kira ya Pania 225 juta tahun yang lalu itu bentuknya seperti ini. Kelihatan ya, Anda bisa lihat. Lalu 200 juta tahun lalu atau 25 juta tahun kemudian dia mulai berpisah ya. Begini keadaannya, ini yang di pojok kanan atas. Lalu di di Jurassic gitu ya, dia seperti ini keadaannya. Lalu di 65 juta tahun yang lalu itu seperti ini, dan sekarang seperti ini. Ini keadaan bumi kita sekarang. Ya, itu disebut sebagai hipotesis apungan benua atau continental drift. Ya. Nah, apungan benua ini kemudian disupport oleh banyak bukti pengamatan, observasi ya. Ingat ya, di zaman itu geologi sangat banyak berperan. Ya, geofisika nanti dulu, karena geofisika itu perlu pengamatan yang sifatnya remote ya. Jadi harus ada instrumen ya. Sedangkan geologi itu sangat sederhana, ilmu yang sangat sederhana tapi luar biasa ya sebetulnya. Dia hanya melalui pengamatan di lapangan, tapi kemudian bisa membuat satu cerita terstruktur yang berusaha menjelaskan ya berdasarkan pengamatan yang ada di lapangan itu. Pengamatan benar-benar pengamatan yang bisa dilihat dengan mata ya, dengan mata telanjang tanpa ada alat bantu yang sifatnya instrumen yang terlalu canggih ya. Tapi mereka sudah bisa membuat satu rekonstruksi yang luar biasa gitu ya. Jadi evidence salah satunya adalah formasi batuan ya. Di mana ketika Pangea itu mulai terpisah, maka batuannya juga terpisah gitu kan ya. Dan ternyata ada beberapa batuan yang dia formasi batuan yang sama, tetapi ditemukan di dua tempat yang sangat jauh saat ini, sangat berbeda tempatnya. Contohnya adalah jenis formasi batuan yang ditemukan di pegunungan Appalachian, itu juga ditemukan di Greenland dan di Eropa, ya. Padahal kan Greenland, Eropa dan Appalachian itu di Amerika Utara itu kan dia terpisah tempatnya, gitu ya. Sekarang, tapi kok kenapa formasi batuannya sama? Nah, ini yang dinilai mensupport continental drift. Terus evidence yang lain adalah fosil, ya. Ada fosil tumbuhan maupun fosil binatang, ya, yang ditemukan di tempat yang berbeda, ya. Jadi ditemukan di Afrika dan juga ditemukan di Amerika Selatan, ya. Padahal ya binatang kan nggak bisa dia berenang, gitu ya, nggak bisa berenang jauh begitu, gitu kan ya. Nah, maka kemudian kalau begitu berarti dulunya, gitu ya, dua tempat ini adalah tempat yang sama, dihuni oleh binatang yang sama, kemudian terpisah pelan-pelan dan pada pelan-pelan lalu yang ini menjadi fosil gitu kan, tempat terpisah itu. Nah, usia dari fosil itu kemudian mengkonfirmasi pemisahan kontinen tersebut.
selain itu, evidence yang lain adalah dari sisi iklim, ya. Ketika kita mempelajari, sekali lagi ya, ini evidence yang diberikan oleh geologis, gitu ya, bahwa kalau kita mempelajari batuan sedimen, maka nanti kita bisa melihat adanya rekaman perubahan iklim di situ, ya. Contohnya, ya, di Antartika itu ditemukan lapisan batu bara, ya, lapisan batu bara. Artinya apa? Kalau itu lapisan batu bara, artinya kan dia Antartika itu pernah terekspos ke suatu iklim yang basah dan hangat, gitu, iklim tropis. Gitu ya. Kemudian hal yang lain adalah ditemukannya bukti-bukti erosi glasial, ya, di tempat-tempat yang saat ini, ya, adalah tempat yang sifatnya dia iklim tropis, ya, yaitu di India, Australia, Afrika, dan Amerika Selatan. Itu ditemukan ada bukti-bukti produk glasial yang mengindikasikan bahwa daerah tersebut pernah tertutup lapisan es yang cukup tebal, gitu kan. Yang ini tidak mungkin terjadi kalau dia selalu berada di tempatnya yang sekarang. Entah itu coal beds yang ditemukan di Antartika maupun yang evidence glasial ini tidak mungkin terjadi kalau benua-benua itu selalu berada di tempatnya yang sekarang. Nah, sayangnya ya, sekali lagi ya, si Wegener dengan semua evidence-nya itu tidak bisa meneguhkan continental drift sebagai satu teori. Ya. Mengapa? Karena pada saat itu para peneliti seniornya itu dia percaya pada sesuatu yang sifatnya mainstream, ya, sifatnya mainstream. Ya. Jadi pada saat itu semua komunitas saintifik itu lebih percaya bahwa fitur samudra dan benua yang ada saat ini adalah sesuatu yang sifatnya permanen, ya, tidak dinamis. Gitu ya. Kemudian hal lain adalah Wegener tidak bisa menjelaskan, ya, kalau memang benua itu bergerak, yang menyebabkan, yang menjadi mekanisme yang menggerakkan itu apa, gitu kan. Bagaimana caranya kontinen yang padat seperti itu kok bisa berenang, gitu ya, pada melalui dasar samudra yang juga padat. Gitu ya. Nah, hal ini tidak bisa masuk di dalam logika komunitas sains pada saat itu. Ya. Nah, karena kemudian tidak diterima teorinya ini, ya, lalu Wegener itu dia sangat penasaran, sangat termotivasi sehingga dia berusaha mencari penjelasan hingga akhirnya dia meninggal dalam ekspedisinya, ya, di Greenland, ya, di Greenland. Nah, sayangnya ya, jadi sebelum hipotesisnya itu established sebagai satu teori, dia udah wafat duluan, kan ya. Namun karena kemudian ternyata kontribusi Wegener itu sangat luar biasa, ya, menjadi dasar teori tektonik lempeng, dan ternyata teori tektonik lempeng itu yang sekarang banyak dianut oleh para ilmuwan kebumian, bisa menjelaskan sebagian besar fenomena kebumian. Maka kemudian nama Wegener itu diabadikan sebagai salah satu institut penelitian di Jerman, ya, namanya Alfred Wegener Institute, ya, itu pusatnya di Bremerhaven di Jerman sana, ya. Nanti kalau ada Anda yang mungkin bisa studi ke Jerman, ya, amin, ya, bisa jadi peneliti di AWI, amin. Gitu ya, itu sangat luar biasa. Di sana mereka fokusnya ke ini ya Pak Numan, ke marine gitu ya, jadi ke arah geofisika kelautan, ya, geofisika kelautan, ya, dan sejenisnya, ke iklim juga, ya.
luar biasa ya. Kemudian, nah ini ya dari situ ya bagaimana caranya kok si teori ini ya, maaf bukan teori, hipotesis Wegener ini bagaimana caranya kemudian bisa berkembang menjadi plate tektonik. Ya. Nah ternyata ya ada beberapa orang yang sebenarnya juga punya pemikiran yang sama dengan Wegener ya. Hanya saja ya karena saat itu komunikasi terbatas, belum ada WA, belum ada Instagram, ya, belum ada Twitter gitu. Jadi mereka tidak bisa saling komunikasi dengan cepat gitu ya. Jadi orang Wegener punya ide dikemukakan di satu forum, Arthur Holmes juga punya ide gitu, tetapi dia tidak pernah bertemu di dalam satu forum yang sama gitu. Jadi ada delay di antara pemikiran ini untuk saling bertemu ya. Nah, Arthur Holmes itu sebenarnya di tahun 1929 dia mulai memikirkan dengan lebih serius lagi ya ketika Wegener di challenge, kemudian dia memikirkan kalau Wegener benar pasti ada mekanisme yang menyebabkan si kontinen itu saling bergerak gitu ya. Kemudian Arthur Holmes dia menawarkan satu hipotesis yang mensupport juga hipotesisnya Wegener bahwa adanya arus konveksi ya. Arus konveksi yang berlangsung di bawah mantel gitu ya. Arus konveksi apa? Arus konveksi itu kan seperti kalau Anda masak air itu ya. Anda masak air ditaruh di dalam ceret, ditangkringin di atas kompor, kemudian panas dari kompor itu akan memanaskan ceret, memanaskan air yang ada di dalam ceret, lalu nanti ada pergerakan apa? Ada pergerakan material yang akan mengalir dari bawah ke atas gitu ya. Jadi ada gelembung itu naik ya dari bawah ke atas, kemudian sampai atas karena menemui suhu yang lebih rendah ya, kemudian dia pecah, kemudian turun lagi gitu kan ya. Dan membentuk suatu siklus seperti itu gitu kan ya. Seperti itu. Nah, itu yang kemudian menjadi ide dari Arthur Holmes. Jadi kalau kita pikirkan ya, misalkan ini ada arus konveksi di bawah, jadi ada satu kompor yang kita tidak tahu di bawah sana gitu ya, memanaskan material yang ada di bawah bumi, lalu nanti terjadilah arus konveksi di mantel. Di mantel, kemudian mantel bagian atas akan naik ya, kemudian terjadilah semacam aliran panas begini, aliran konveksi begini. Ya, seperti conveyor belt. Jadi yang naik lalalala dia ke kanan. Dari sini juga naik lalalala ada yang ke kiri gitu ya. Yang ke kanan akan menggerakkan continental block ini ke arah kanan. Yang ke kiri akan menggerakkan continental block yang ada di atasnya ke arah kiri. Sehingga kemudian ya bentuk yang jadi satu seperti ini akan menjadi terpisah gitu ya. Terpisah. Ya. Nah, ini yang kemudian ditawarkan sebagai mekanisme bagaimana kontinen itu bisa drifting atau bisa berpisah dan bergerak dari satu tempat hingga ke tempat yang lain. Nah, sayangnya pada saat itu ide ini juga tidak begitu mendapat perhatian ya. Sampai pada akhirnya terjadi perang dunia ya. Blessing of disguise. Perang itu adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh siapapun. Tetapi perang juga yang membuat setiap negara, setiap bangsa berlomba-lomba untuk menang. Salah satunya dengan apa? Dengan menang dalam teknologi. Salah satu teknologi perang yang sangat berguna dari dulu hingga sekarang namanya adalah sonar. Ya, di mana di saat perang sonar ini banyak dipakai untuk tidak hanya memetakan batimetri atau dasar samudra, tetapi juga untuk mendeteksi kalau ada kapal selam gitu ya. Jadi sebetulnya bukan buat memetakan dasar samudra awalnya, tapi untuk mendeteksi peralatan perang musuh.
Tapi ternyata ada efek sampingnya, yaitu bisa mendeteksi dasar samudra, dan dilalah ya dikombinasikan dengan namanya magnetometer, nantinya kita akan bisa memetakan bagaimana dasar samudra itu merekam medan magnet di dalam lapisan batuan yang ada di dasar samudra. Nah, kalau Anda lihat bahwa ini sonar memetakan dasar samudra, kemudian dilihat, loh, ternyata dasar samudra itu tidak datar, mulus seperti yang saya bayangkan selama ini. Ternyata dasar samudra juga punya rona, seperti halnya rona yang kita lihat di permukaan bumi. Ya. Nah, ini rona-rona ini, ya, ini yang disebut sebagai punggungan dasar samudra, atau mid-oceanic ridge, atau MOR. Ya. Kalau ada di Atlantik, kita sebut sebagai Mid-Atlantic Ridge. Nah, yang menariknya ya ternyata ridge ini kalau dipetakan menggunakan geomagnetik, nanti dia akan menghasilkan satu garis-garis begitu. Halo? Kenapa dia keluar? Kenapa Bu Ade? Ini keluar sendiri, Pak. Oh, oke. Nah, ini ya. Kalau ridge itu kita petakan ya menggunakan magnetometer gitu ya, atau dengan prinsip geomagnetik, nanti kita bisa memetakan adanya ini stripes, magnetic stripes ini ya, yang ternyata ya kalau kita lihat di tengah atau sentral dari masing-masing ridge itu batuannya itu paling muda. Dan semakin dia menjauh dari center dari ridge, maka batuannya akan menua. Dan ini kemudian yang mensupport bukti dari conveyor belt tadi, gitu ya, mekanisme arus konveksi. Jadi batuan yang ada di dasar samudra itu lebih mudah dibandingkan dengan yang ada di kontinen, yang ada di darat. Ya. Semakin dia dekat dengan tengah atau dari sumbu tengah dari tinggian dasar samudra itu, punggungan dasar samudra, maka batuannya itu dia relatif lebih muda. Semakin dia jauh dari ridge, maka dia semakin tua. Kemudian juga dari pemetaan batimetri itu juga dilihat bahwa sedimen di samudra dia cenderung menipis di kontinen dan kemudian akan meningkat ketebalannya seiring dia menjauh dari ridge. Ya. Lalu ini kalau kita juga melakukan pengukuran magnetik di atas ridge tadi ya, maka kita akan menghasilkan yang namanya magnetic stripes, ya. Magnetic stripes, di mana ternyata magnetic stripes ini adalah gambaran dari rekaman medan magnetik ketika batuan dasar samudra itu dia terbentuk dan kemudian membeku. Ya, jadi tahu bahwa di dasar samudra itu kan dia batuan beku gitu kan, karena dia keluar ya dari bawah, dibawa dari tadi arus konveksi, kemudian dibawa keluar begitu ya. Lalu dia membentuk satu magnetic stripe di tiap era pembekuannya. Ya. Dan ini bisa kita amati. Gitu. Nah, dari situ ya, kemudian orang membuat satu penjelasan lagi yang disebut sebagai sea floor spreading gitu ya. Jadi ada arus konveksi ya, naik gitu, ini juga naik gitu kan. Kemudian ini karena dia naik keluar material baru, terus material baru ini sampai di atas dia dibawa pelan-pelan ke sana gitu kan. Sedangkan yang di tengah dia akan selalu baru, selalu lebih baru dibandingkan yang ada di samping-sampingnya gitu ya. Jadi yang di tengah ini yang paling baru, paling muda, sedangkan semakin dia menjauh dari
dari sumbu riftingnya, maka dia akan semakin tua. Ya. Nah, ini adalah evidence yang tidak bisa dibantah ya, karena berdasarkan evidence yang didapat dari observasi, tapi bukan observasi geologi, tapi observasi geofisika. Gitu kan, ya. Ini tadi yang saya bilang, kalau kita ingin menjelaskan dengan sesuatu yang gampang gitu ya, harus konveksi ya, keluar rifting di sini terus dibawa ya, jadi ini keluar terus jadilah ini pembentukan dasar samudra seperti itu. Nah, dari situ maka digabungkan gitu ya, continental drift ditambah dengan sea floor spreading tadi membentuk yang namanya teori tektonik lempeng ya. Dan itu membutuhkan waktu hampir 100 tahun ya, sampai pada hampir 1 abad ya, sejak si Wegener itu menelurkan idenya. Kalau kita lihat sekarang ya, evidence mengenai ini semakin banyak ya, mengenai plate tektonik semakin banyak gitu kan. Itu adanya kita bisa mengamati gempa bumi gitu ya. Terus mengamati hotspot, dan mengamati banyak evidence yang lain yang mensupport kehadiran teori tektonik lempeng ini. Nah, kalau Anda mau baca lebih detail, nanti Anda bisa lihat di dalam slide yang sudah saya berikan di Google Class ya, lebih rinci bagaimana perkembangan mulai tadi mulai dari siapa tadi namanya yang orang Belanda, lupa tuh ya, pembuat peta itu sampai ke Zeus, dan sampai ke yang paling baru sekarang itu 1966 tuh Wilson yang mempublikasikan paper mengenai rekonstruksi tektonik lempeng ya, atau kemudian nanti kita kenal sebagai siklus Wilson. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Maaf agak panjang perkenalan kita hari ini. Baik, saya Herman Harmadi dari Universitas Brawijaya. Jadi untuk meresum materi hari ini, itu dimulai dari judulnya bahwa kita akan membahas tentang overview plate tectonic theory seperti itu. Plate tectonic theory ini bermula pada dasar pada bahwa litosfer itu bergerak di atas astenosfer. Terus kemudian batas-batas antar si litosfer itu namanya ya plate boundary gitu, nanti itu berasosiasi dengan peristiwa-peristiwa geologi ataupun fitur-fitur ya topografi yang ada di bumi itu. Kemudian si teori ini tidak berkembang secara langsung gitu ya, melainkan secara ada timeline tertentu, seperti pada tahun 1596 itu Abraham Berzelius itu mencocokkan antara bentuk Eropa, Afrika, kemudian dan Amerika gitu ya. Kemudian pada 1620 itu juga didukung oleh Francis Bacon, dan pada tahun 1800-an baru kemudian berkembang oleh Edward Seuss bahwa kalau benua-benua yang di bagian selatan itu digabungkan itu akan dinamai sebagai Gondwana Land gitu. Ya daratan Gondwana gitu. Kemudian pada tahun 1912-an baru kemudian muncul continental drift oleh Alfred Wegener. Itu dia baru hipotesis karena belum bisa dibuktikan gitu ya. Dia mengumpulkan dari ide-ide dari Abraham Berzelius yang tadi itu, kemudian disatukan. Dia berpendapat bahwa kalau misalkan semua pulau, semua benua yang ada di bumi ini disatukan dalam satu benua superkontinen gitu ya, itu disebut sebagai Pangea atau Pangea gitu. Kemudian apa buktinya? Itu ada
formasi batuannya, bahwa ada kesamaan batuan di pesisir barat Afrika Selatan dan pesisir timur Amerika gitu ya, selatan. Kemudian fosil-fosilnya, adanya kesamaan fosil yang hidup di Afrika dan Amerika Selatan, kemudian di Eropa gitu ya. Kemudian iklim, bahwa akan ada lapisan batu di Antartika, kemudian ada juga bekas glasial di ekuator, bahwa sebenarnya iklim yang ada sekarang itu, yang ada di benua sekarang itu berbeda dengan ya gitu, dari yang ada di berjuta-juta tahun yang lalu. Namun hipotesis dari continental drift ini punya kelemahan, yakni belum adanya penyebab kenapa bisa terpisah. Jadi si Pak Alfred Wegener ini belum mendapatkan jawaban bagaimana si benua-benua ini bisa berpisah. Kemudian pada 1929-an itu Arthur Holmes juga mengajukan ide bahwa yang menggerakkan benua-benua itu adalah arus konveksi. Kemudian baru kemudian berkembang dan dibuktikan pada tahun 1940-an saat Perang Dunia Kedua, bahwa rantaian samudera ini tidaklah datar aja, melainkan sangat bervariasi, ada gunggungan dan seterusnya. Dari survei yang diketahui, kemudian membuktikan bahwa adanya variasi umur batuan, bahwa kerak samudera itu relatif muda, terus di dekat bunggungan itu umurnya batuannya muda, kemudian semakin ke tepi semakin tua gitu. Kemudian sifat magnetik batuannya adanya pola stripe atau ya pola pola zebra gitu ya, dari rekahan magnetik dari batuan-batuan yang ada di sea floor itu. Terus kemudian bukti-bukti dari pattern lempeng sebenarnya sudah banyak dijelaskan tadi, bahwa kemudian ya tadi itu adanya kesamaan, terus kemudian adanya arus konveksi, kemudian yang baru-baru ini yang modern itu adanya ya ditemukannya bahwa asosiasi antara titik fokus gempa yang dalam itu berhubungan dengan palung-palung, kemudian adanya plate boundary kayak gitu. Terus kemudian juga keabsenan gempa, ya tidak ada gempa di dekat area mid ocean yang ridge atau ya seperti itu. Dan juga hotspot, ini pergerakan lempeng, bahwa hotspotnya tetap tapi lempengnya bergerak gitu. Mungkin seperti itu saja Bu dari saya. Terima kasih. Seperti yang mungkin saya akan sedikit mengulang ya, yang seperti yang telah disampaikan Mas Harun tadi. Untuk reviewnya mungkin kalau yang saya lihat, teori tentang plate tectonic ini, hipotesis dan perkembangan teori ini berkembang sangat lama ya, sekitar dari tahun 1959 hingga 1930-an sampai 1940. Kemudian yang baru ditemukan buktinya 1940, yang dimana perkembangan ini dimulai dari Abraham Cornelius, Francis Bacon, Edward Swartz, dan Arthur Holmes yang pada saat itu belum punya kesempatan ya untuk bertemu dengan Bapak Alfred Wegener, sehingga di sini mungkin terdapat kesamaan antara hipotesis beliau dengan beliau. Namun di tahun 1930 yang mana Alfred Wegener mengemukakan teorinya tentang superbenua Pangea dan bagaimana itu terpisah dari 200 juta tahun yang lalu. Sehingga menimbulkan pemikiran dari Arthur Holmes yang mengatakan bahwa jika beliau benar, maka akan terdapat suatu mekanisme, sehingga dia mengajukan bahwa terdapat thermal konveksi, sehingga yang menyebabkan bagian atas permukaan bumi ini terpisah seperti itu, sehingga bergerak. Nah,
Hmm. Dengan semua bukti-bukti tersebut yang mana sudah disebutkan oleh Mas Harun dari rock formation, fosil hingga adanya temuan bahwa terdapat perubahan iklim yang mana yang tidak seharusnya terjadi jika benua-benua tersebut hanya diam, tidak bergerak. Yaitu dengan ditemukannya diawali dengan ditemukannya adanya seafloor spreading yang diawali dengan sonar ya, penemuan small change of magnetic field. Kemudian juga dilanjutkan dengan adanya ditemukan bahwa umur batuan di dasar samudera itu ternyata tidaklah sama, namun semakin tua dengan bertambahnya jarak dari seafloor spreading tersebut. Nah, kemudian juga ditemukan adanya zebra-like pattern ya, yang mana menjelaskan membuktikan bahwa medan magnet di bumi ini terdapat beberapa pergantian gitu. Kemudian juga diakhiri dengan continental drift ditambah dengan seafloor spreading, akhirnya muncullah teori plate tektonik yang kita kenal sekarang. Mungkin seperti itu Bu Ade, terima kasih atas kesempatan. Terima kasih. Ini kuliahnya Bu Ade menarik sekali ya. Jadi Bu Ade runtun sekali tadi. Beruntung kita adik-adik semua mengikuti kuliah perdana dengan Bu Ade dan seterusnya nanti ya. Karena tadi memang sejarah dikemukakan Bu Ade, sejarah plate tectonic itu panjang sekali. Jadi message-nya adalah kita apa ya? Kalau kita mempelajari satu teori itu memang harus tahu sejarahnya itu gimana, kayak yang di resume oleh si Taufik, mereka nggak ada dua ilmuwan yang nggak saling berhubungan tapi berpikiran yang sama. Iya, kayak gitu. Itu contoh-contoh apa ya, ternyata banyak orang yang berpikiran sama seperti kita, itu sering kita temui sebagai peneliti ya, saya sama Bu Ade dan Bapak Ibu yang lain juga kadang-kadang kita memikirkan sesuatu yang ini apa ya, untuk bagus untuk panas bumi, misalnya studi heat loss yang hidden manifestation, ternyata orang lain juga memikirkan seperti itu. Nah, juga ini kembali ke tektonik Indonesia. Ini sejarah plate tektonik yang kebetulan alhamdulillah kita itu ada di dekat dengan Institut Alfred Wegener sama Bu Ade Awi namanya. Alfred Wegener Institute di Potsdam. Dulu kami berkeliaran di situ sebenarnya pas sekolah PSD S3 itu. Jadi benar-benar menyelami gimana dulu plate tektonik Alfred Wegener itu sampai ke Kutub Utara, bahkan dia meninggal di sana ketika survei geofisika. Kita hawanya itu, suasananya udah lain di Potsdam itu loh. Gimana mereka dengan teliti menyusun meng-create alat, terus setup alat dan menyusun konsep-konsep itu akhirnya terbukti juga oleh peneliti-peneliti yang lain. Nah, itu penting sekali ya, dan juga Bu Ade juga tadi udah menjelaskan globally kerak-kerak bumi itu ternyata juga terbagi-bagi di dunia itu ya. Dan dengan pergerakan yang cepat, ada yang lambat, nah mereka saling interaksi. Nah itu nanti kita bawa ke Indonesia untuk skala yang lebih kecil. Nah itu nanti tetap diingat bahwa plate-plate itu saling bergerak, ada perbedaan kecepatan, ada perbedaan strip dari magnetik. Nanti kita bawa ke Indonesia bagaimana pergerakan-pergerakan itu membentuk Pulau Indonesia. Jadi Pulau Indonesia itu sebenarnya belakangan itu, nanti umurnya berapa nanti kita jelaskan juga. Ada terren-terren dari Thailand, dari Cina yang terpecah sampai ke bawah, ke Eurasia bagian selatan, untuk Sumatera, Jawa, terus kemudian impact dari pergerakan India ke Cina, itu nanti Jawa itu Sumatera Jawa itu terrotasi clockwise, sedangkan
Kalimantan itu anti clockwise dan sebagainya. Ini sangat penting sekali. Good step on our first step is very important. Itu Bu Ade. Oke, terima kasih sekali Pak Nukman. Nah, mungkin sekarang kita lanjut ke apa coba? Diskusi mungkin ya. Ada waktu sedikit untuk diskusi. Monggo kalau ada pertanyaan, mumpung Pak Nukman ada di sini. Terima kasih sudah hadir. Kita jumpa lagi di pekan depan ya. Oke, selamat beraktivitas. Salam sehat selalu semua.